rekan-rekan sekalian, sekarang program intervensi kalian sudah selesai dibuat. Tiba saatnya kalian melakukan validasi apakah program intervensi yang sudah kalian buat itu siap untuk diimplementasi, bisa dipraktekkan, bisa dipakai dalam realita, ya rekan-rekan ya. Jadi sekarang kita masuk di sub capaian kompetensi yang keempat, yaitu kalian mampu melakukan validasi program intervensi sosial inovatif terkait kesehatan mental yang telah kalian buat. Nah, pada minggu ke-13 sampai minggu ke-16 ini, rekan-rekan akan melakukan validasi program intervensi, ya. Jadi kalian akan melakukan uji coba program atau modul yang sudah dibuat itu, kalian uji cobakan kepada klien ya dari komunitas tersebut untuk bisa mendapatkan masukan-masukan, atau mungkin juga kalian dari hasil uji coba itu menemukan bahwa ada yang perlu diperbaiki, ini nggak cocok, bagian mana yang harus diganti, seperti itu ya. Selain itu, kalian juga perlu menyampaikan program intervensi kalian untuk bisa mendapatkan masukan dari pihak NGO, rekan-rekannya, jadi mendapat masukan dari pihak stakeholders dari NGO. Nah, terkait dengan luaran, jadi luaran yang perlu kalian hasilkan adalah satu, berupa dokumentasi uji coba pelaksanaan training dari modul yang kalian buat. Selain itu juga kalian perlu melakukan rekap dan menganalisis komentar-komentar dan masukan dari peserta training serta pendampingnya. Selain itu, pastikan juga kalian menuliskan hasil evaluasi kalian dan hasil refleksi kalian. Apa proses belajar yang sudah kalian dapatkan? Insight-insight apa selama membuat program intervensi ini, gitu ya. Kemudian juga Anda perlu memperbaiki modulnya sesuai dengan masukan-masukan yang ada dan itu dikumpulkan kembali. Oke rekan-rekan, itu perlu kalian selesaikan dan dikumpulkan dan dipresentasikan di week ke-16. Sekarang mari kita lihat satu persatu isi dari luaran yang perlu kalian kerjakan rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan evaluasi dari pihak NGO. Jadi rekan-rekan kalian perlu mendapatkan masukan atau hasil evaluasi dari pendamping atau konselor gitu ya. Sejauh mana modul kalian ini relevan terhadap kebutuhan mereka, gitu ya. Kontennya itu cocok dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan dan applicable, gitu ya. Dan sejauh mana modul yang kalian buat itu jelas bagi mereka, sehingga mereka bisa mengimplementasikan, menjalankan. Dan sejauh mana modul tersebut memiliki daya tarik yang baik, gitu teman-teman. Tuliskan juga di situ masukan-masukan dari NGO. Nah, selain itu rekan-rekan, kalian juga perlu melaporkan dokumentasi hasil uji coba kalian kepada klien, teman-teman. Dan perlu menuliskan masukan-masukan dari klien. Hal yang sangat penting diperhatikan adalah kejelasan pemaparan masukan dari klien, ya. Dan kemudian juga pastikan ketika kalian melakukan uji coba itu benar-benar menarik, ya. Jadi daya tarik, kreativitas, ketepatan proses uji coba itu menjadi sesuatu yang penting, kriteria di dalam penilaian, ya. Nah, kemudian selain itu ada bagian evaluasi dan refleksi kalian sebagai mahasiswa yang membuat program psikoedukasi ini, rekan-rekan. Pastikan bahwa refleksi ini dilakukan secara mendalam, ya. Kalian bahas apa kelemahan intervensi sosial yang sudah kalian rancang. Kalian tuliskan juga apa yang menjadi kekuatan, hal-hal positif dari program intervensi kalian, ya. Kemudian termasuk juga kompetensi pribadi apa yang sudah kalian capai, apa yang kalian peroleh dari proses belajar dalam membuat program intervensi ini, ya. Kemudian tuliskan juga kontribusi kalian terhadap proses intervensi, ya. Peran yang sudah kalian lakukan dalam pengerjaan intervensi. Kemudian yang tidak kalah penting, tuliskan juga mengenai learning points untuk intervensi sosial di kesempatan berikutnya. Jadi, insight apa yang sudah kalian dapatkan.
Selain itu, rekan-rekan, luaran yang lain adalah perbaikan modul, rekan-rekan ya. Jadi pastikan modul Anda kreatif ya, menarik, tepat dan jelas gitu ya, dan siap untuk diimplementasi dipakai oleh rekan-rekan yang berada di NGO tersebut ya. Dan akan sangat baik kalau kita sudah memperbaiki sesuai dengan masukan dari NGO tersebut. Selain itu, terkait dengan website, konten website, rekan-rekan juga perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk membuat konten itu menjadi tepat, jelas, dan menarik, gitu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, jadi pastikan setiap dari kalian punya kontribusi dalam tugas-tugas ini, karena tidak bisa hanya dibebankan pada sebagian orang saja. Oke, selamat melangkah dan memvalidasi karya inovasi yang sudah kalian buat. All the best.